Persekutuan doa GKA Agape. Kita awali persekutuan doa kita dari lagu yang pertama. Kita arahkan hati kita kepada Yesus. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang jadi hamba. Bait yang kedua, dari maut ke hidup. Dari maut ke hidup yang kekal. Ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi. Sebelum masuk ke bait ketiga, hanya musik saja. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan untuk membawa hati kita memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus. Kita mau berdoa kepada pribadi yang kekal, Allah Tritunggal. Hanya musik saja. Mari kita fokuskan hati kita kepada Allah. Kita nyanyikan dari awal bait ketiga. Janjinya tak pernah berubah. Janjinya tak pernah berubah. Bila bersandar
menjadi hamba. Mari kita berdoa. Sungguh seperti pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan. Ketika kondisi di sekitar kami menarik kami menjauh daripadamu, kami sungguh bersyukur Allah menarik kami untuk memandang kepada Yesus. Kami baru saja merayakan kebangkitan-Mu, Engkau yang telah mati bagi kami. Itulah kekuatan kami untuk terus berfokus kepada Allah. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung kami, situasi yang tidak kondusif, kami bersyukur tahun ini kami masih bisa menikmati Paskah bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk tiap panggilan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mau terus berdoa, kami mau terus bersama-sama membawa pergumulan doa kami. Doa pergumulan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau yang terus bekerja mengurapi dan menjawab setiap pergumulan doa kami ini. Kami mau berserah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu perkara di bawah langit ini yang terjadi tanpa kendali Allah, tanpa kontrol Allah. Semua terjadi karena Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Allah yang fokus kepada Kristus, kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan, berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dari awal penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita ambil waktu untuk doa syukur di hadapan Allah dengan memegang janji firman-Nya bahwa segala perkara Dia yang akan kuatkan kita. Mari kita berdoa bersyukur di hadapan Allah. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena sampai saat ini Engkau masih menolong kami, Engkau masih memberkati kami. Sungguh itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk anggota keluarga kami yang masih Engkau berkati kesehatan, yang Engkau masih tambahkan usia. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang masih kami bisa nikmati. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sungguh banyak alasan dalam hidup kami untuk kami mau bersyukur di hadapan Allah. Bapa di dalam sorga, kami sadar kami orang yang lemah, kami orang yang sering mengeluh, kami orang yang mudah tergerus spirit kami oleh karena kondisi. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah dengan terus belajar bersyukur itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan menggerakkan kami untuk terus berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih di rumah, silakan ucapkan doa syukur di hadapan Allah. Ungkapkan, karena itu berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa bersyukur masing-masing di hadapan Allah. Doa syukur, amin. Allah tidak menjanjikan kepada kita bahwa langit akan selalu cerah. Allah menjanjikan kita bahwa Dia akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan semua janji Allah itu ada di dalam firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghormati Dia, menghormati Allah kita. Kau sungguh indah tiada taranya ya Allah, sungguh menakjubkan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan Mari nyanyikan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh ku kagum. Ku
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, Engkau Allah sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita mau duduk tenang, kita dengarkan renungan firman. Shalom jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan, damai sejahtera dan kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kekuatan dan sukacita kita bagi orang percaya. Malam hari ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pada malam hari ini, mari terlebih dahulu saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa bersama, kita mohon hikmat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib boleh menebus dan menyelamatkan setiap kami manusia berdosa. Malam hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami kembali lagi, sekali lagi bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah karya Kristus di atas kayu salib. Dengan satu tujuan, kita akan belajar bersama memahami makna karya Kristus di atas kayu salib yang telah mencurahkan nyawanya bagi setiap manusia berdosa. Mari saya mengajak setiap kita untuk melandasi renungan kita pada malam hari ini dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11 saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Karya seseorang yang besar dan memberikan pengaruh kepada banyak orang tentunya akan terus dikenang sepanjang masa. Ketika kita bisa menggunakan telepon pada saat ini, itu semua karena penemuan oleh Alexander Graham Bell. Demikian juga kita boleh menikmati lampu pada malam hari, itu semua karena karya Thomas Alva Edison. Dan pada hari ini pun kita boleh menggunakan aplikasi Microsoft, itu semua karena si penemunya adalah Bill Gates. Kalau kita melihat ketiga tokoh tersebut dan juga beberapa tokoh yang lainnya, tentunya kita sangat mengenal mereka dan mereka memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar kepada masyarakat dunia. Akan tetapi malam hari ini kita akan belajar karya yang lebih besar, karya yang memberikan keselamatan, karya yang mengubahkan hidup manusia, yakni karya Kristus di atas kayu salib. Malam hari ini dari renungan dari firman Tuhan Roma 5 ayat 6-11 tadi, kita akan bersama-sama memahami 3 makna penting yang boleh kita ambil dari karya Kristus di atas kayu salib. Yang pertama adalah salib Kristus merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-6-8, dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengorbankan diri untuk orang lain atau menyerahkan diri untuk orang lain bukanlah perkara yang mudah. Untuk orang yang baik atau bahkan sahabat sekalipun, jarang ada orang yang mau mengorbankan dirinya. Apalagi mengorbankan diri untuk orang yang jahat, orang yang berdosa. Akan tetapi Kristus telah mati untuk semua manusia berdosa. Termasuk kita adalah orang-orang berdosa yang menjadi seteru Allah. Inilah yang menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Salib melambangkan atau merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari makna yang pertama ini? Sekalipun orang mungkin banyak meragukan kasih Allah, kita sebagai orang percaya jangan pernah meragukan kasih Allah dalam situasi apapun. Allah dapat menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui berbagai macam cara. Melalui nasihat, melalui firman Tuhan, bahkan melalui setiap peristiwa yang terjadi sesulit apapun dalam kehidupan kita. Makna salib yang kedua adalah salib Kristus merupakan karya keselamatan Allah yang sempurna. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 berbunyi demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Melalui kematian Yesus Kristus kita memperoleh anugerah keselamatan. Paulus menjelaskannya dengan kata-kata demikian. Dibenarkan oleh darah-Nya, diselamatkan dari murka Allah, diperdamaikan dengan Allah, dan pasti diselamatkan oleh hidup dan kebangkitan Tuhan kita. Belum pernah ada seseorang, bahkan pemuka agama sekalipun, memberikan jaminan keselamatan bagi orang lain, seperti yang Yesus katakan. Mengapa? Karena Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan keselamatan itu, tetapi Tuhan Yesus mengerjakan keselamatan itu sendiri bagi kita. Di dalam Kristus, keselamatan itu bukanlah semoga. Di dalam Kristus, keselamatan itu bukanlah keselamatan yang mudah-mudahan. Tetapi keselamatan itu telah ada dan terus menjadi milik kita orang percaya. Banyak orang
menganggap remeh, menganggap enteng keselamatan tersebut. Sehingga kita lihat banyak yang menggadaikan keselamatan itu dalam hal mencari pasangan hidup. Banyak orang yang rela atau menyangkal keiman mereka karena pekerjaan, karena jabatan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, makna salib Kristus adalah mendatangkan sukacita. Kita lihat pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Salib Kristus telah mengubahkan eksistensi manusia dan hubungannya dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Semula berdosa, kini dibenarkan. Semula seteru, semula musuh Allah, kini diperdamaikan. Semula dimurkai Allah, kini dikasihi dan bahkan diselamatkannya. Inilah yang membuat manusia dapat bermegah, dapat bersukacita, dan dapat memuji Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena keselamatan Tuhan Yesus sungguh mengubahkan dan menguatkan iman kita sebagai orang percaya. Kiranya renungan pada malam hari ini boleh terus membuat hidup kita semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kita boleh senantiasa mensyukuri dan hidup di dalam karya Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita manusia berdosa. Mari sebelum saya menutup renungan kita pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkan kita. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah kepada kita. Sungguh besar kasih Allah pada kita. Biarlah kita boleh senantiasa mengingat akan kebaikan, akan kemurahan Allah, akan karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh senantiasa hidup, bersyukur, memuliakan, dan semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, menyelamatkan setiap kami manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada tokoh, tidak ada pemuka agama lain pun yang boleh berkata dengan lantang menyelamatkan, memberikan jaminan keselamatan itu. Karena Engkau sendiri yang memberikan, Engkau sendiri yang mengerjakan keselamatan itu bagi kami setiap manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah kami boleh hidup senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Allah. Kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Karya Kristus di kayu salib dan telah dibuktikan menebus kita dan sudah lunas. Itu yang membuat kita bisa datang ke hadapan Allah dengan tulus, dengan keberanian iman. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita membawa segala pergumulan doa kita, doa pribadi kita, doa gereja kita ke hadapan Allah. Karena tirai itu sudah terbelah dan kita bisa datang membawa doa-doa kita langsung kepada Bapa. Kita akan berdoa terlebih dahulu bagi bangsa dan negara kita. Kita tahu dan sadar bahwa bangsa kita bahkan bukan hanya negara Indonesia yang sedang mengalami kondisi wabah virus corona. Seluruh negara di dunia ini, lebih dari 200 negara sedang mengalami hal yang sama. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu pertama untuk negara kita yang berusaha mengatasi masalah wabah ini dari aspek kesehatan dan sosial. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita Bapak Ibu. Ada dana yang dibutuhkan oleh pemerintahan kita Bapak Jokowi, sekitar 400 triliun yang dibutuhkan untuk menangani biaya kesehatan, biaya sosial, biaya
ekonomi, logistik, dan seluruhnya. Mari kita berdoa yang pertama bagi bangsa kita dan pemerintahan kita. Supaya pemerintahan Bapak Jokowi boleh diberi hikmat di dalam mengatasi masalah ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintahan bangsa kami, untuk Bapak Jokowi dan seluruh para pembantunya di departemen, di kementerian. Yang saat ini mereka sungguh bekerja keras mencari solusi, mencari jalan keluar di dalam mengatasi masalah wabah. Sungguh Tuhan, kami menyaksikan dengan kepala mata kami sendiri bagaimana dampak dari wabah virus ini sungguh merusak tatanan ekonomi, sungguh merusak tatanan budaya, sungguh merusak tatanan sosial. Kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolong berikan hikmat kepada Bapak pemerintahan kami, Bapak Jokowi. Supaya di dalam mengatasi semua ini, beliau tetap kuat Tuhan. Tetap sabar bersama para menteri-menteri yang mendukungnya. Ada ratusan triliun, ada 400 triliun dana yang dibutuhkan Tuhan. Untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas di dalam negara kami ini. Bantu Tuhan Yesus kementerian kami untuk mencari dana, untuk mendistribusikan dana itu sesuai dengan orang-orang yang membutuhkannya. Sungguh tanpa pertolongan Tuhan bagi bangsa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami orang-orang Kristen ya Tuhan mendukung di dalam doa. Kami lakukan bagian kami masing-masing untuk terus membawa hal ini dalam doa kami tiap-tiap hari. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang egois, yang aman, sehat di rumah kami masing-masing tanpa peduli bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami ini, bagi para menteri kami, bagi pemerintah di provinsi, pemerintah di daerah, pemerintah di kelurahan, sampai di RT RW. Tuhan yang jamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pergumulan doa bangsa kami ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kondisi bangsa kita secara khusus, untuk rakyat, untuk masyarakat Indonesia. Ada banyak masyarakat, teman-teman, rekan-rekan kita di luar sana yang karena wabah ini tidak memiliki pekerjaan. Kalaupun memiliki pekerjaan, penghasilan mereka menurun. Ada banyak kondisi yang membuat saudara-saudara kita tidak menerima makanan dan minuman karena tidak terdistribusi logistiknya secara baik ke setiap pelosok. Ada banyak juga rekan-rekan kita yang bekerja di rumah sakit medis yang membutuhkan APBD. Kita mari berdoa buat mereka APB supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menggerakkan orang-orang mau bekerja sama untuk mencukupkan segala kebutuhan yang ada di masyarakat kita. Mari kita berdoa yang kedua untuk hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa secara khusus untuk masyarakat kami, masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang saat ini sedang mengalami dampak sosial yang sangat signifikan, mempengaruhi pekerjaan, sangat mempengaruhi kesehatan, sangat mempengaruhi kebutuhan hidup. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sekitar kami, masyarakat Indonesia yang ada dimanapun berada. Tolong Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk terus bekerja sama, untuk terus tunduk kepada perintah dari pemerintahan kami untuk tetap di rumah, supaya wabah ini tidak bertambah, tidak meluas dan tidak memakan korban banyak jiwa. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, supaya kalaupun pekerjaan kami mulai hilang, kalaupun penghasilan kami mulai hilang, kami tetap berpegang kepada Tuhan. Teman-teman kami tetap bersandar kepada Tuhan. Buat
saudara-saudara kami di luar sana yang tidak tercukupi makanannya, minumannya, dan kalaupun mereka harus bekerja keluar rumah, tolong ya Allah, Engkau yang menjamah mereka, tetap terus bersandar kepada Tuhan, tetap Engkau yang menolong orang-orang untuk berbagi, untuk sharing kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan medis, saudara-saudara kami yang bekerja keras, dokter, perawat yang membutuhkan alat untuk APB medis, tolong mereka ya Tuhan, kekurangan ada di mana-mana. Kami mau berserah, ada banyak dana-dana yang terus diserahkan, donasi-donasi untuk membantu mereka. Biarlah Tuhan semua itu tercukupi sehingga para medis, para dokter bisa menolong orang-orang yang sakit, bisa menolong orang-orang yang terpapar virus ini. Kami berserah kepada Tuhan. Tolong masyarakat kami ya Tuhan. Tolong orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami sungguh hanya berserah kepadamu. Tidak ada lagi sandaran kami yang lain. Kami sungguh berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita telah berdoa untuk bangsa kita. Kita sudah berdoa untuk teman-teman kita setanah air, masyarakat, orang-orang yang ada di luar sana. Mari kita mau berdoa secara khusus untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kita mau berdoa untuk kesehatan jemaat di tempat ini. Supaya Tuhan terus menolong kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Bapa dalam surga, kami juga mau terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami secara khusus. Sungguh kami sadar jemaat kami yang sudah 1 bulan tidak berinteraksi. Ada yang di Surabaya Timur, ada yang di Surabaya Barat, ada yang di Surabaya Utara, ada yang di Surabaya Selatan. Dimanapun saudara-saudara seiman kami ini ya Bapa, berkati mereka, tolong mereka, ingatkan mereka, sekalipun tidak bertemu dalam komunitas gerejawi ibadah di hari Minggu, ingatkan mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah, membaca firman Tuhan dan beribadah kepada Allah. Ingatkan kami ya Tuhan untuk kebutuhan utama kami yang satu ini, yaitu datang kepada Allah. Untuk kesehatan, Engkau yang menolong jemaat, Engkau yang menolong saudara-saudara kami seiman. Kuatkan mereka, jikalau di dalam lemah tubuh fisik mereka semakin bersandar kepada Allah. Mereka juga bisa belajar apa yang Allah mau katakan di dalam kesehatan fisik mereka yang makin lemah. Dalam kondisi ekonomi jemaat dan saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau pekerjaan kami harus kami kerjakan dari rumah, anak-anak sekolah minggu kami harus belajar di rumah, sementara kebutuhan hidup kami tetap harus membutuhkan pengeluaran dan dana. Oh Tuhan, kami tetap meminta pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, satu-satunya sandaran hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi pelayanan di gereja kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sadar ya, kita sudah 1 bulan tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Kalaupun kita bertemu lewat media sosial, kita bertemu secara virtual. Namun satu hal yang kita yakin, bahwa jarak waktu tidak membatasi kuasa doa kita. Oleh karena itu kita mari berdoa mendukung pelayanan di gereja kita. Secara khusus saya akan bagi menjadi 2. Kita berdoa untuk pelayanan persekutuan yang ada di hari Sabtu untuk pelayanan pemuda
jam 5 sore secara virtual. Mari kita berdoa untuk hal ini supaya Tuhan tetap menolong anak-anak muda tetap mau mencari Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan sekalipun kondisi tidak mendukung dan tidak pasti. Dan kita berdoa untuk persekutuan remaja di hari Minggu pagi. Kita serahkan supaya anak-anak remaja ini tetap diingatkan untuk mencari Allah, tetap beribadah kepada Allah. Mari kita berdoa untuk dua topik ini, persekutuan pemuda dan persekutuan remaja. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh datang ke hadapan-Mu mendoakan secara khusus untuk persekutuan pemuda di hari Sabtu, di sore hari. Engkau yang menolong ya Tuhan, bagaimana para pengurus di dalam mengelola pelayanan di tempat ini. Engkau yang menolong bagaimana hamba Tuhan boleh bekerja sama dengan pengurus untuk mengatur pujian, firman, apapun yang dibutuhkan di dalam persekutuan ini. Engkau memberikan hikmat kepada hamba Tuhan maupun pengurus di dalam komisi pemuda ini. Kami serahkan ya Bapak untuk jemaat juga, jemaat pemuda, supaya mereka tetap ingat, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan sebagai orang muda, mereka menjaga hidup mereka dengan bersekutu di hadapan Allah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, apapun pergumulan orang-orang muda, Engkau yang tolong mereka untuk setia, untuk taat, untuk kudus hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan pemuda ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu di dalamnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan remaja di hari Minggu pagi. Bapa di dalam surga, kondisi memang tidak mendukung kami untuk senantiasa bertemu dengan teman-teman secara langsung, secara fisik. Namun kami minta tolong kepada Allah, ingatkan anak-anak remaja kami, teman-teman remaja kami, supaya mereka mau mencari Tuhan, supaya mereka tetap mau beribadah kepada Tuhan, supaya mereka tetap dijaga pertumbuhan kerohaniannya. Kami mau serahkan ya Tuhan Yesus untuk hamba Tuhan yang ambil bagian di persekutuan remaja dan pengurus yang terlibat di dalamnya. Biarlah ada kerjasama, kolaborasi yang sinergis di antara mereka. Sehingga mereka bisa mengelola pelayanan di persekutuan remaja ini. Mereka bisa menjaga semangat pelayanan, semangat untuk beribadah di hadapan Allah. Sekalipun kondisi sedang tidak baik, sedang tidak pasti ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong hamba-hamba Tuhan di persekutuan remaja ini dan pengurus supaya mereka tetap sehat dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk pelayanan gereja yang ketiga, kita berdoa untuk kebaktian umum di hari Minggu dan kebaktian sekolah Minggu, anak-anak kita di sekolah Minggu. Mari kita berserah kepada Tuhan, anak-anak sekolah Minggu, supaya mereka tetap ingat untuk beribadah kepada Tuhan hari Minggu, walaupun kondisi tidak sedang mendukung. Mari kita juga berdoa supaya orang tua, pemuda remaja yang beraktivitas di hari Minggu, apapun kesibukan mereka di hari Minggu, tetap lebih dulu mencari Tuhan lewat kebaktian ibadah umum. Mari kita berdoa untuk ibadah umum dan kebaktian sekolah Minggu. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa secara khusus untuk ibadah umum di gereja kami GKA Agape. Kami mau berdoa kalau Allah mengizinkan kami berdoa, beribadah di rumah kami masing-masing secara online, kami percaya itu ada dalam kendali Allah. Dan kalau Allah mengizinkan kami beribadah secara online, apapun metode, apapun cara, apapun tools untuk kami beribadah
tidak membatasi roh Allah bekerja dalam tiap pribadi kami lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa secara pribadi untuk majelis dan hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pengelolaan ibadah umum, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah umum, WL, singer, pemain musik, semua teknisi yang ada ambil bagian di dalamnya. Tuhan, dalam kontrol dan kuasa-Mu, Engkau yang membuat mereka bekerja sama menjadi satu. Dan biarlah ketika ibadah umum ini kami lakukan secara online, kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, kami menikmati relasi dengan Allah, kami menikmati pujian-pujian yang kami nyatakan di hadapan Allah, kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kerjakanlah itu terus dalam kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak tahu harus berapa minggu dan berapa bulan lagi kami harus mengerjakan ini. Kami sungguh mau berserah kepada Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di hari Minggu besok. Secara khusus besok adalah Paskah ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Paskah yang sudah kami nikmati. Biarlah momen Paskah itu tidak luntur di hati kami. Kami tetap mengingat tahun ini kami merayakan Paskah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kami sudah sebulan lebih tidak bertemu. Guru-guru sekolah minggu tidak bertemu dengan anak-anak. Kami tidak bernyanyi bersama. Kami tidak menikmati firman bersama-sama. Namun kami percaya Allah bisa bekerja melewat apapun untuk aktivitas yang dipakai anak-anak. Tolonglah Tuhan, berikan orang tua kemampuan untuk bisa mengajarkan firman itu walaupun secara sederhana di rumah masing-masing. Kami berserah kepada Tuhan. Anak-anak ini biarlah Tuhan terus yang jamah. Mereka bisa belajar dengan orang tua di rumah. Dan ini adalah momen juga anak-anak semakin dekat kepada orang tua, semakin dekat dengan Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan kami, ibadah umum dan sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya, rekan majelis, hamba Tuhan tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Allah. Yang orang lain tidak tahu, yang orang lain tidak lihat, yang orang lain tidak dengar. Tapi hanya Allah yang tahu dan lihat. Kita berdoa di hadapan Tuhan untuk doa secara pribadi, lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa secara pribadi. Doa pribadi selesai. Kita telah berada di ujung persekutuan doa malam hari ini. Kita bersyukur. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin.
persekutuan doa malam selesai. Tuhan Yesus memberkati.